Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ujang. Apa kabarnya nih? Hmm, Alhamdulillah sih Pak Ujang baik. Cuman ya gitulah. Saya ada yang saya pikirkan nih Pak Ujang. Pantesan ibu kelihatan agak gimana gitu, wajahnya ini murung gitu kan. Kalau boleh tahu ada apa bu ya? Kok kelihatan murung sekali ibu nih beberapa hari ini nih? Ya gitulah Pak Ujang. Jadi saya itu kan wali kelas. Wali kelas 7 ya Pak Ujangnya. Yang memang anak-anak di kelas 7 itu luar biasa Pak Ujang. Oh Ibarat, ya. ibaratnya karena dia dari SD gitu ya. SD-nya beda-beda, ketika di SMP mereka itu agak sedikit masih terbawa ke anak SD, ke sifat anak SD-nya. Lalu yang saya bingungkan itu, saya punya satu anak yang saya wali kelasnya, namanya Denny Pak Ujang. Dia, Denny ya. iya Denny. Jadi saya tuh kadang mau marah gitu sama Denny nih Pak Ujang, karena minggu lalu itu dia udah buat saya itu marah dengan berbagai permasalahan itu udah 3 kali. Dan puncaknya itu minggu kemarin yang buat saya itu kayaknya tuh geram gitu lihat dia. Ya anaknya tuh kan gemoy ya Pak Ujangnya, berisi gitu. Kalau Oh dipegang fisiknya gitu, gemoy gitu ya? Iya. kalau dipegang tuh keras gitu badannya. Pengen saya cubit, tapi nggak bisa kan, karena kita Iya nggak boleh iya. juga cubit-cubit gitu. Nanti parah tuh kalau bisa begitu. Mm-mm. Lalu kira-kira masalahnya yang membuat ibu sampai geram itu tuh banyak atau cuman satu masalah gitu Bu yang buat Ibu geram? Kayaknya Ada 4 akumulasi nih Bu ya? masalah sih Pak. Ada 4 masalah, ada 4 kasus yang anak ini buat, yang sampai buat saya itu udah nyerah gitu dengan anak tersebut. Jadi, Kena ya, jadi kasus pertama itu gini, di saat saya membagikan rapot mini ke orang tua, itu kan memang orang tua sama anaknya saya minta ke kelas juga kan. Lalu saya sampaikanlah beberapa aturan, terutama laki-laki ya Pak Ujang, kalau rambut itu harus dipotong rapi, kalau bisa tuh cepat gitu. Jadi memang orang tua tuh yang mengiyakan, tidak ada protes, tidak ada apa, malah kayak ha gitu ke anaknya, dan anaknya pun mendengar. Itu di hari Jumat, Jumat 2 minggu yang lalu. Kemudian di hari Minggunya saya dapat laporan dari salah satu orang tua murid gitu. Dia bilang, Bu, anak ini nih buat status loh Bu, statusnya itu ndak enak gitu. Jadi saya lihat statusnya kayak ada bahasa-bahasa, maaf ya Pak Ujang, ya. hari ini apa, hari ini apa anjing katanya, ada bahasa-bahasa anjing. Astagfirullah. Kan, Hmm. kemudian aku nih potong rambut kayak orang mesum. Nah itu dia buat, itu saya di privat. Terus yang terakhir, "Weh Budak, ada bangku kosong nggak di kelas kita?" katanya. Jadi saya mikirnya, terus dia buat eh, chat di grup chat yang tidak ada sayanya gitu ya. Eh, ha, apa ya anjing katanya gitu. Lalu temannya ngomong, "Kau kenapa? Kok ngomong anjing gitu? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pembahasan apapun." Dia ngomong seperti itu. Ya saya sih agak kesal ya Pak Ujang, karena secara tidak langsung kan yang menginfokannya saya gitu. Jadi saya marah, saya kesal ke anaknya di hari Senin. Kebetulan dia itu tidak lengkap pakaiannya, apa ada atribut yang kurang gitu. Jadi saya panggil, saya agak emosi. Mana yang tadi yang katanya mesum tuh? Kan. Dia dengan polosnya, mungkin dia sudah berpikir kok Bu Lia tahu ya gitu kan. Cuman dia nggak nunjukkan. Itu kasus pertama tuh Pak Ujang. Ya. Kasus kedua, nilai apa tugasnya itu tak pernah dikerjakan. Bukan hanya tugas IPA saja karena saya ngajar IPA, tapi tugas pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, sehingga guru-guru MAPA itu pada laporan ke saya, Bu Lia ini Denny ini nggak bisa nih Bu, tugasnya nggak ada, gimana nanti minggu depan mau ulangan. Oke, jadi saya pikir ya udah, saya panggil orang tuanya di hari
Kamis, karena memang di hari Kamis itu anak kelas 7C itu lagi ada pelajaran tambahan, jadi biar orang tuanya itu sambil nunggu anaknya sambil saya panggil gitu kan siang. Nah di hari Kamis, nah ini kasus kedua di Paujang. Ya. Kasus ketiga, nah ini yang lebih parah menurut saya. Kasus ketiga itu di hari Kamis minggu lalu, saya itu lagi mau sampai ke sekolah. Kebetulan di sekolah pakai fingerprint, jadi saya lari di Paujang karena takut telat, jadi saya fingerprint. Teman Ya. saya juga. Lalu teman saya itu duduklah di dekat bangku saya, mendengar suara-suara kayak suara TV rusak. Apa nih kata kawan saya. Jadi kawan saya dengar, oh di bangkunya Bu Lia ini. Dan anak-anak memang pada saat itu bawa HP, tapi HP-nya titip ke saya di atas meja saya. Diceklah HP siswa. HP siapa nih yang hidup? Oh ternyata HP salah satu anak saya. Pada saat dicek Pak Ujang, yang buat saya shock dengan kawan-kawan saya adalah dia nonton video yang tak senonoh. Oh, ngerti saya, Nah, Bu. Ya. ini punya siapa nih? Kata teman saya, kan jika teman saya yang buka HP. Dan dicek ternyata dia Pak Ujang. Ya Anak tadi, Bu, ampun. ya? Langsung saya tuh, aduh. Pas nih saya panggil orang tuanya hari itu, pas dia buat kejadian seperti itu. Gedek saya nih, tapi saya biarkan dulu saya atur napas, saya biarkan. Pun tadi ketemu anaknya itu saya masih kayak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Saya lihat muka dia, ya udah gitu, lempeng aja. Nah, pada saat di jam 1 saya janjian sama orang tuanya, saya ngomong ke orang tuanya, "Pak, gimana anaknya seperti ini? Kalau di rumah dikontrol enggak HP-nya? Atau pernah enggak dicek HP-nya?" Bapaknya bilang, "Nggak pernah, dia suka naruh HP-nya tuh kadang disembunyikan. Kadang kalau dia mau sholat Jumat, HP-nya dibawa ditaruh di sarung, katanya di celana gitu." Ya. Nah, saya kemukakan apa? Permasalahan pertama, anak bapak ini banyak ngerjain tugas. Kedua, Pak, anak bapak ini menonton video yang tidak senonoh. Nah, jadi kaget orang tuanya kan kaget. Kebetulan HP-nya sudah saya pegang duluan. Karena kalau biasanya kan anak-anak tuh pegang HP, kalau udah pulang sekolah ada atau tidak ada saya tuh anaknya ambil HP sendiri gitu. Nah, kalau HP dia memang saya sudah sembunyikan karena saya mau kembalikan ke orang tuanya langsung. Nah, kemudian udah selesai pelajaran tambahan dia dipanggil ke ruangan. Waktu itu saya didampingi dengan wakil kesiswaan. Diceklah nih, ditanya. Ternyata dia dapat video itu dari anak kelas 5 SD, Pak Ujang. Oh, berkawan sama anak SD juga ya? Iya, SD SD 40. Oh, tahu saya, Bu. Hmm. Ya. Nah, jadi saya langsung udah selesai permasalahan penyelesaian masalah saya dengan orang tuanya. Ya, saya langsung menghubungi guru yang di sana. Dan guru di sana pun Dulu ya, Bu, terkejut ya? juga. Iya. Jadi kayak berentetan nih Pak Ujang, yang masalahnya yang ngirim ini adalah perempuan yang kirim ke anak saya gitu. Yang Jadi laki-laki. iya. Jadi di hari Jumat saya janjian sama wali kelasnya. Saya janjian juga dengan kepala sekolah, saya didampingi oleh Waka dan anak tersebut juga ikut, dan saya ketemu sama anak yang kelas 5 SD tadi beserta orang tuanya. Jadi saya jelaskan, saya punya rekamannya. Saya tunjukkan screenshot chat mereka dan orang tuanya itu terkejut sekali. Nah, cuman sampai di situ. Kirimnya pakai WA ya, Bu, ya? Iya, pakai WA, Pak. 6 video, Pak. Iya, Saya iya. langsung cek gitu kan sama orang tuanya. Aduh, kamu kenapa nonton video kayak gitu? Jadi dari 3 kasus itu kayak, aduh saya ini nyerah rasanya. Mau menangani anak ini gitu, Pak. Jadi itu yang saya rasakan. Oh, jadi kalau saya dengar dari kasus Ibu ya, emang luar biasa nih si Denny nih, Bu, ya. Nah, kira-kira yang udah Ibu lakukan tadi nih, udah membuahkan hasil belum, Bu, ya? Yang saya lakukan sih, Pak, kayaknya belum terlalu nampak. Belum terlalu nampak. Emang anak ini kayaknya memang susah nih, Bu. Iya, Jadi, hanya anak ini yang tak bisa saya taklukkan gitu, Pak. Dibandingkan siswa saya Ibu yang lain. sabar dulu, untuk ke depannya Ibu pikirkan lagi
apa langkah Ibu selanjutnya setelah langkah-langkah yang udah Ibu lakukan tadi, memanggil orang tuanya, menghubungi kawan yang ngirim gitu, ini ke depannya apa yang Ibu pikirkan untuk anak ini agar bisa berubah gitu perilakunya perilakunya, Bu? Karena ini emang luar biasa nih, Bu, kalau anak SMP nih, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi yang saya lakukan itu, yang mau saya lakukan adalah saya ingin berbicara gitu, Pak, dari hati ke hati kepada Denny. Saya mau melakukan bimbingan wali kelas, sehingga saya pengen tahu kira-kira apa sih permasalahan dia, apa yang melatar belakangi dia itu berbuat seperti itu gitu. Itu sih Pak yang baru saya pikirkan saat ini. Ngomong-ngomong latar belakang, Ibu udah ngecek latar belakang dia, keluarganya, lingkungannya gitu, udah Ibu lakukan? Sudah sih Pak, karena kebetulan abangnya itu juga saya wali kelasnya. Oh, Jadi sekolah di situ juga. iya, jadi memang selama 4 tahun itu udah ketemu orang tuanya gitu. Tapi ya beda anak lah. Cuman kalau Beda anak ini dengan abangnya tuh beda mungkin, Bu, ya, kelakuannya ya? beda, tapi ya kurang lebih selalu dipanggil juga gitu. Jadi sampai orang tuanya mungkin bosan lihat ketemu saya. Begitu. Kalau, lingkungan pergaulannya di luar sekolah gitu, Ibu udah cek belum gitu, Bu? Berdasarkan penuturan orang tuanya memang dia jarang sekali keluar, Pak. Karena itu Di tadi rumah. dari HP. Karena dia suka main HP. Jadi anak ini, sehari-harinya nih, anu, Bu, ya, main HP di rumah, Bu, ya? Betul, Pak. Tapi bisa berkelakuan seperti itu. Hmm, betul, Pak. Jadi, nanti kapan Ibu mau mulai memanggil si Denny nih untuk bicara dari hati ke hati gitu, Bu, biar, eee, enak gitu. Kira-kira kapan lah, Bu? Rencana saya sih besok, Pak. Habis pulang sekolah, cari tempat yang enak, ngobrol sama Denny. Ya, ngobrolnya ya ngobrol-ngobrol santai aja dulu, Pak. Paling tidak saya ingin membuat saya dengan Denny itu dekat gitu. Memang antara mamanya dengan anaknya, Iya. bukan guru sama muridnya. Seperti itu, Pak. Iya. Suasana seperti apa nanti yang Ibu harapkan, pertemuan Ibu dengan Denny ini? Suasananya, Ibu harapnya seperti apa? Suasananya tuh santai, tapi kondusif sih, Pak. Ibaratnya Suasananya sama-sama nyaman antara saya dengan anak tersebut. yang kondusif. Jadi mulai besok, Bu, ya? Iya, Pak. Hmm. Ini rencananya Ibu nanti mau manggil nih setelah pulang sekolah atau istirahat? Kalau lebih enak sih, Pak ya, biar enak ngomongnya agak lama kayaknya setelah pulang sekolah. Atau pulang sekolah? Di Mm. mana, Bu, Ibu mau? Apakah Ibu memikirkan tempat di luar sekolah atau di sekolah atau di kantor atau di mana untuk pendekatan ini, Bu? Mm. Saya mau pinjam ruang perpustakaan sih, Pak. Soalnya ruang perpustakaan kan kalau udah pulang sekolah kan sepi. Kalau Ya. mau di luar takutnya nanti kawannya kepo kenapa dia itu ngomongnya, maksudnya kepo kok Denny ini diajak keluar, kok saya enggak, jadi nanti susah Pak. Jadi lebih enak memang di ruang perpustakaan. Ibu sudah bilang ke orang tuanya mau, memanggil anak ini secara pribadi gitu, Bu? Nah, belum Pak. Rencananya habis ini saya mau menghubungi orang tuanya untuk melakukan bimbingan terhadap Denny, sekaligus juga mau minta izin kalau besok Denny pulangnya agak terlambat dibandingkan anak kelas saya yang lain. Jadi setelah, Ibu besok mau memanggil, dari hati ke hati gitu, hal-hal apa yang ingin Ibu sampaikan ke Denny, agar Denny mau berubah gitu perilakunya, Bu? Yang pertama sih saya cuma tanya sih Pak, kabarnya gimana, suasananya gimana, tadi di kelas seperti apa, terus juga kayak kenapa sih kamu melakukan hal ini gitu, menggali lah, Mmm, menggali kenapa dia bisa berbuat seperti itu, dan pada akhirnya nanti saya ngomong lah kalau kalau kamu kayak gitu gimana nasibmu nanti. Ya, samalah Pak dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kira-kira Ibu mau melibatkan teman sejawat Ibu tidak,
yang bisa membantu Ibu dalam menangani masalah ini? Ada tidak teman sejawat yang akan Ibu libatkan gitu? Ada sih Pak, guru BK, Bu Yohana. Oh, Karena bagus memang Bu. beliau lebih ngerti tentang psikologi anak. Jadi besok Ibu mau memanggil si Denny ini bersama Ibu Yohana Bu ya? Iya, betul Pak. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin Pak, amin. Jadi nanti tindak lanjutnya bagaimana Bu? Kalau misalnya seandainya ini berhasil, bagaimana? Lalu kalau misalnya seandainya ya, seandainya tidak, itu langkah apa lagi yang ingin Ibu lakukan gitu? Yang mau saya lakukan kalau misalnya berhasil, saya mau sedikitlah mengingatkan pada Denny apa-apa aja tugas yang belum gitu kan. Terus juga memantau dia, bagaimana perilaku dia di kelas gitu Pak. Ya kalau ndak berhasil ya saya juga melakukan itu sih Pak. Karena memang kan pada hakikatnya saya juga wali kelas kan Pak. Iya, Bagaimanapun saya harus memantau dia gitu selama dia di kelas 7C. Begitu Pak. jadi semoga saja pertemuan besok berjalan lancar ya Bu ya. Amin Pak, Dan amin. bisa merubah perilaku Denny. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar besok ya. Iya Pak. Pak, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, Saya, mudah-mudahan itu lega Bu ya. ya alhamdulillah udah lega nih Pak. Menyampaikan unek-unek ini. Mm-mm. Ya Pak. Kebetulan saya ada janjian nih Pak sama Bu Yohana untuk membahas terkait ini. Jadi apa tadi yang sudah saya paparkan mengenai solusi saya itu mau saya bicarakan dulu dengan Bu Yohana. Itu Silakan dulu Bu. ya Pak ya. Bu, Terima kasih silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.